Tanaman karet atau Hevea brasiliensis adalah salah satu jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di berbagai negara, salah satunya yaitu Indonesia. Produk utama tanaman karet yaitu karet itu sendiri yang diperoleh dari penggumpalan getah tanaman karet atau juga disebut dengan lateks. Tanaman karet memiliki klasifikasi botani yang terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Melalui kelompok ini, kami akan menjelaskan mengenai botani tanaman karet tersebut. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, akar. Akar tanaman karet adalah akar tunggang. Akar ini mampu menopang batang tanaman yang tumbuh tinggi dan besar. Akar tunggang dapat menunjang tanah pada kedalaman 1-2 meter, sedangkan akar lateralnya dapat melebar sejauh 10 meter. Akar yang paling aktif untuk menyerap air dan unsur hara adalah bulu akar. Dia berada pada kedalaman 0-60 cm dan jaraknya 2,5 meter dari pangkal pohon. Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar. Tinggi pohon dewasa mencapai 15-25 meter. Pohonnya tegak, kuat, berdaun lebat, dan dapat mencapai umur 100 tahun. Biasanya, tanaman karet tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi di atas. Di beberapa kebun karet, ada kecondongan arah tumbuh. Tanamannya agak miring ke utara. Batang tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks. Daun tanaman karet. Daun karet berwarna hijau. Daun karet juga ditopang oleh daun utama dan tangkai anak daunnya. Panjang tangkai daun utama yaitu 3-20 cm dan panjang tangkai anak daun sekitar 3-10 cm. Dan daun karet juga ujungnya bergetah. Biasanya ada 3 anak daun yang terdapat pada sehelai daun karet. Anak daun berbentuk eliptis memanjang dengan ujung meruncing. Daun tanaman karet akan menjadi kuning atau merah pada setiap musim kemarau. Pertumbuhan tanaman bergantung pada faktor genetik dan faktor lingkungan. Buah pada karet merupakan buah yang berkendaga 3 yang sewaktu masih muda, buah berpaut erat dengan rantingnya. Buah karet dilapisi oleh kulit tipis berwarna hijau dan di dalamnya terdapat kulit yang keras dan berkotak. Tiap kotak berisi sebuah biji yang dilapisi tempurung. Setelah tua, warna kulit buah akan berubah menjadi kecoklatan dan akan mengering. Bila buah sudah masak, maka akan pecah dengan sendirinya. Pemecahan terjadi dengan kuat menurut ruang-ruangnya. Pemecahan biji ini berhubungan dengan pengembangbiakan tanaman karet secara alami. Biji-biji yang terlontar kadang-kadang sampai jauh akan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung. Bunga pada tanaman karet berbentuk lonceng dengan warna kekuningan. Tanaman karet memiliki bunga jantan dan betina, di mana ukuran bunga betina lebih besar dibandingkan bunga jantan. Jumlah bunga jantan lebih banyak daripada bunga betina. Apabila bunga betina terbuka, maka putih dengan 3 helai putih akan tampak, sedangkan bunga jantan apabila sudah matang akan mengeluarkan tepung sari berwarna kuning. Biji karet merupakan hal yang banyak kita jumpai di Indonesia, berwarna coklat, bermotif, dan menyerupai bola pingpong, sehingga sering dijadikan alat bermain oleh anak-anak. Dalam kegiatan industri, biji karet biasanya diolah untuk menghasilkan minyak yang dapat digunakan untuk pemecetakan dalam proses pembuatan genteng dan porselen, dan juga bahan campuran untuk membuat cat. Limbah dari proses ini juga dapat digunakan untuk pupuk tanaman dan bahan campuran pakan ternak. Sementara dalam kegiatan pertanian, biji karet biasanya digunakan sebagai sumber batang bawah dengan menggunakan praktik okulasi. Biji-biji karet akan dikumpulkan dari pohonnya ketika kondisinya sudah benar-benar mencapai matang secara fisiologis. Tandanya yaitu biji tersebut akan merekah dan terjatuh sendiri dari pohonnya. Lalu kita akan menguji kesegarannya untuk pendugaan kecambah. Apabila kita belah biji karet tersebut menjadi 2 bagian,
maka kita akan melihat daging buah atau endosperm dan keping lembaga atau cotyledon. Selain bermanfaat sebagai alat batang bawah dengan proses penanaman bibit, biji karet juga memiliki manfaat lain, di mana biji karet dapat dijadikan suatu olahan makanan. Biji karet yang mengandung lemak sebesar 40,9%, protein 15,6%, dan karbohidrat 31,6% sangat baik digunakan sebagai salah satu bahan makanan yang lezat. Namun, biji karet juga mengandung kadar sianida yang beracun bagi tubuh, sehingga sebelum mengolahnya menjadi makanan, kita perlu melewati proses reduksi untuk dapat membuang kandungan sianidanya yang terkandung di dalam biji karet. Salah satu makanan yang menggunakan biji karet dalam pengolahannya yaitu onde-onde biji karet. Begitu banyak manfaat yang kita dapat dari tanaman karet, sehingga kita perlu menjaga kelestariannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai karet, kami ucapkan terima kasih.